Happy Sunday, saudara. Selamat berjumpa, salam sejahtera. Kita berjumpa beribadah kembali di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian Language Worship Service. Saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni, dan persiapkanlah diri Anda karena minggu depan, minggu pertama bulan Juli, kita akan mendapat pelayanan perjamuan suci. Nah, saudara, tema pada sore ini adalah Live in Christ atau hidup di dalam Kristus. Dan itulah moto yang harus dilakukan tiap-tiap hari bagi anak-anak Tuhan. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Untuk itulah mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Dikau berikan kami boleh berjumpa in person di rumah-Mu Tuhan. Begitu juga sebagian banyak saudara-saudara kami yang berjumpa streaming di dalam ibadah sore ini. Berkati Tuhan agar ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu, dan kami masing-masing boleh dibangunkan kembali Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam Kristus. Roh Kudus, tolong kami, tuntunlah kami Tuhan, karena hanya dari pertolongan-Mu kami boleh senantiasa hidup dalam ketaatan Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, sekali lagi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Puji Tuhan, kita tetap memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, kita juga tetap memuji Tuhan dengan pujian berikut, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Jemaat sekalian kekasih-kasih Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita pada petang hari ini dengan kita akan bersama-sama saling silih berganti kita menerima panggilan beribadah. Ketika kami terdampar di padang belantara seorang diri, Allah sumber pengharapan menyediakan sumber air hidup. Ketika masa depan kami suram dan seolah-olah terhilang, Kristus Yesus memulihkan harapan kami oleh janji anugerahnya. Tiadalah Allah lain selain Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Hanya kepadanya saja kami sujud menyembah di dalam pertolongan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya di dalam Kristus Yesus, Sang Mesias, umat yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita tetap berdiri. Kita masuk dalam pujian pembukaan yang kita nyanyikan dalam nyanyian Kidung Baru nomor 7 ayat 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara silakan duduk. Marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Allah dan mohon pengakuan bersama, dan setelah itu saudara mendapat kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami datang untuk memohon pembaruan dalam hidup pribadi kami. Mohon Tuhan terimalah sembah dan doa kami berjemaat. Allah yang Maha Kudus, kami mendengar berita firman-Mu dengan hati bergetar. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak terungkap oleh kemuliaan Allah. Ampunilah kami Tuhan, bila seringkali kami suka mempersembunyi dari pancaran anugerah pengampunan-Mu, serta tidak menuruti firman-Mu. Tuntunlah kami setiap hari Tuhan, kepada penebusan Kristus atas dosa kami yang sudah ditanggungkannya. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami serahkan seluruh ikhwal diri kami kepada kasih Putra Allah, yang memberi kami hidup kekal, pengharapan di dalam kasih anugerah-Mu saja. Dan di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang telah dan menerima firman kebenaran dan Injil keselamatan, kepadanyalah dan percaya
kepadanya lah dan telah memilih Kristus Yesus sebagai jalan hidupnya, maka saudara tersebut dimeteraikan oleh Roh Kudus dan hidup di dalam janji Allah, dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik saudara. Amin. Jemaat sekalian, kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan dalam nyanyian Kidung Baru nomor 10 ayat 1, 2, dan 3 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara, sakit dan hat, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku. Yesus, ku datanglah, dari hidupku yang bercela. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang menderut, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah, dari gelisah aku sesat. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus, ku datanglah, dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita-Mu milikku. Yesus, ku datanglah. Jemaat dipersilakan duduk.
Pembacaan firman kita ambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 13. Doa minta pertolongan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri sajalah Allah. Tunjukkanlah kepada aku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan pembacaan yang kedua, yaitu Roma 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca silih berganti dan kemudian disusul dengan khotbah dengan judul Living in Christ atau Hidup di dalam Kristus. Mari kita membaca dengan silih berganti. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama perlu disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menjadi hamba dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Allah, saudara. Apabila langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah kita ini tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, mengawali
khotbah, marilah kita bersama-sama berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam rencana perjalanan ke Yerusalem, Rasul Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat di Roma ini dengan memberitahu kalau dia akan mengunjungi mereka. Tujuan utama daripada menulis surat ini karena ada ketegangan yang sangat serius di dalam penyebaran firman Tuhan, di dalam doktrin keimanan kepada Kristus Yesus. Saudara, bahkan kecenderungan untuk menolak Injil yang benar dan menggantikannya dengan kitab-kitab yang lain. Oleh sebab itulah dalam surat Roma ini Rasul Paulus menegaskan dengan sangat kuat bahwa hanya ada satu Injil untuk seluruh umat dan semua kelompok manapun. Dia menjabarkan dan menegur untuk meluruskan kesalahpengertian bagian-bagian terhadap Injil tersebut. Dan surat kiriman Roma ini ditafsirkan oleh para teolog sebagai surat terakhir dari penggembalaan Rasul Paulus. Saudara, struktur penulisan surat Roma ini adalah langsung dan menjurus kepada argumen teologi, artinya arti daripada kebenaran Allah dan serta sikap umat yang seharusnya terhadap Allah. Karena surat Roma berisi teguran dan pembinaan langsung, maka tulisannya pun sangat mudah dimengerti. Seperti halnya di pembacaan Roma pasal 6 ini. Saudara, tetapi sulit diaplikasikan atau kau harus mengaplikasikannya dengan sangat-sangat serius tentang kehidupan imanmu yang sebenarnya, tentang sandaranmu kepada siapakah engkau beriman. Karena itu saudara, renungkanlah dan hayatilah, ulang-ulang dan hati-hati. Rasul Paulus menekankan di ayat 3 bahwa seorang yang sudah dibaptis, dia telah berpartisipasi dengan baptisan Yesus oleh kematiannya. Ingat itu? Kita rata-rata dibaptis pada waktu kita masih kecil, setelah berpuluh-puluh tahun dewasa, mungkin bisa menjadi lupa dan luntur, tapi itu tidak boleh sampai dilupakan. Kita telah mati bersama Kristus yang dengan efektif mati bagi dosa, death to sin. Ini harus dijiwai dan sangat mendalam, artinya bahwa engkau tidak punya hasrat lagi berdosa. Oleh karena itu ingatlah saudara, kehidupan imanmu, ingatlah kepada semua hal di antara kelompok-kelompok masyarakat ini. Ingatlah kepada hal-hal yang aneh di dalam kehidupan rohani kelompok demi kelompok. Jangan engkau ikut-ikutan, karena dunia ini menjadi makin suram dan gelap. Saudara, engkau harus bisa berupaya menolak situasi kondisi yang aneh-aneh, bumbu-bumbu yang aneh-aneh di dalam engkau mengimani Kristus Yesus di dalam perjalanan hidupmu, agar tidak berbuat dosa di dalam hidup beriman. Identitas umat baptisan adalah hasrat dan tendensinya untuk tidak berdosa, sehingga engkau benar-benar terlihat sangat berbeda dan umat publik dari umat publik di dunia ini. Di dalam pergaulan sehari-hari, kalau orang melihat temannya jujur, rajin dan berkata-kata yang rohani, selalu saja dikatakan, kok engkau sok suci. Itu adalah aneh. Padahal benar umat baptisan harus dilihat suci di dalam pergaulan publik yang luas. Yesus sendiri menggarisbawahi sikap yang harus diperhatikan ketika murid-murid Yohanes Pembaptis di Matius 11 ayat 3-6.
datang kepadanya, minta klarifikasi apakah dia benar Sang Mesias yang telah datang. Maka kata Yesus, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat yang sudah dilakukan Yesus. Artinya, apa yang kau tahu tentang Yesus Sang Mesias yang sudah dinubuatkan sejak zaman nabi-nabi itu, dan inilah iman yang harus kau pertontonkan untuk disaksikan dalam perbuatan oleh Rasul Paulus, dijelaskan sesuai diskusi teologinya di pasal 6 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya uraian Rasul Paulus ayat 4-11 dijabarkan dalam 3 hal. Pertama, baptisan. Engkau telah berpartisipasi dengan kematian Kristus, maka engkau telah dibebaskan dari dosa, termasuk walaupun engkau masih dapat juga berbuat dosa, tetapi dari waktu dan natur kondisinya sebagai manusia. Paulus berkata, aku tidak tahu apa yang kuperbuat, karena bukan yang aku kehendaki, tetapi apa yang aku benci. Pasal 7 ayat 15. Dia berkata lebih lanjut, aku tahu apa yang benar, tetapi bukan hal yang berbuat baik yang kulakukan. Saudara, kita memang bukan orang yang sempurna. Banyak kali kita jatuh lalai di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan dengan kawan dan teman-teman seperkutuan. Tetapi janganlah itu engkau pegang terus-menerus sebagai groujingmu. Mungkin engkau bisa menuduh si A, mengucapkan, mengomongkan yang ndak-ndak, lalu engkau pegang terus dan engkau membencinya. Yang rugi engkau sendiri. Tetapi apabila hal yang benar, saudara, yang dipercakapkan, biarlah engkau bisa mengintrospeksi dirimu sendiri. Karena banyak hal orang bisa jatuh di dalam kekeliruan, jatuh di dalam anggapan yang tidak benar, di dalam engkau melaksanakan iman dan pengertianmu tentang keimanan. Karena kita ini berasosiasi, bersinggungan dengan umat-umat yang lain, umat-umat yang animisme, umat-umat yang ateis, itu bersinggungan dengan anak-anak Allah. Hati-hati saudara, jangan engkau mencoba-coba meniru-niru sehingga akhirnya engkau menjadi terjebak karenanya. Dan apabila ada teguran ataupun engkau merasa ditegur, engkau harus introspeksi dirimu sendiri, membawa engkau ke dalam kebenaran Allah sendiri. Dosa sudah dimatikan atau mati bagi dosa, namun sering dosa masih bisa menghambat kita untuk menjadi baik. Yang kedua, baptisan, saudara, yang telah mati bagi dosa atau died to sin. Ayat 6. Maka seyogianya engkau tidak lagi dikontrol oleh dosa. Dosa hilang kuasanya bagi saudara, dan bila engkau terpeleset maka kasih Tuhan menyelamatkanmu dan kita mulai lagi dapat hidup bersih dan terbebas. Puji Tuhan, di dalam baptisan kita memperoleh hidup yang berpengharapan dan kemenangan atas musibah dosa. Sebagai umat baptisan, engkau sudah mati dikuburkan bersama Kristus dan tentunya bangkit bersama Kristus kembali kepada hidup baru yang secara pribadi atau individu yang lebih baik. Umat ciptaan Allah yang sewajarnya diciptakannya oleh Dia dan bagi Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, di dalam baptisan saudara berpartisipasi atas kebangkitan Kristus. Nah, ini artinya bahwa kita tidak akan mati lagi, ayat 9. Bahwa maut tidak berkuasa lagi, maka oleh karena itu tinggalkanlah segala hal yang lama di dalam hidupmu. Janganlah engkau merehearse berulang-ulang dendam kesumatmu yang sudah bertahun-tahun itu dilakukan kesalahan oleh sahabatmu, suami atau istrimu, temanmu, saudara. Masih saja dapat engkau ingatkan, itu tidak benar. Artinya engkau lupa
bahwa engkau telah ditebus dan bangkit bersama dengan Kristus, mendapatkan hati yang baru, jiwa yang baru. Memang benar tubuh yang lama itu masih bersamamu, tetapi kuasanya sudah tidak punya pengaruh apalagi. Itu yang harus kau mengerti. Sekarang fokusnya adalah kehidupan dan pengharapan dan kebersamaan dengan kebangkitan Kristus. Kita hidup bagi Allah, maka hanya Allah sajalah yang menjadi inti kehidupanmu. Yang lain tidak penting. Khawatir ekonomi, kemiskinan, penyakit, sukses atau gagal tidak penting lagi. Bahkan yang justru dirisaukan, apakah tubuh kita ini hidup atau mati pun menjadi tidak penting. Semua perkara hidup satu-satunya adalah hidup bagi Tuhan, hidup bagi Kristus Yesus, sembahan satu-satunya. Dengan memahami bahwa Tuhan Allah lah yang maha penyedia dan bahwa kita hidup bagi, untuk, dan bersama dengan Tuhan. Ayat 11 sebagai penutup dari Rasul Paulus mengatakan, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Dan inilah pesan mimbar sore ini saudara, bahwa inilah jalan hidup baru, new life untuk kita di dalam Kristus Yesus, yaitu kita hidup di dalam damai sejahtera yang berpengharapan karena engkau menjadi milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan Allah Bapa di surga, oleh karena kasih dan firman kebenaran-Mu, pernyataan bahwa kami telah bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk hidup memuliakan Kristus saja. Namun Tuhan, tolong kami yang masih di dalam tubuh lama ini, Roh Kudus sertai kami, persucikanlah kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, supaya kami tidak lengah dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, dan sukacita hormat kami bagi Dikau selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa Surgawi, dan di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Living this life is only to serve the Lord our God. Do not squander the time that God has given us. Lord, make this life a blessing to many. Oh Lord God, use my life as your anything, and you call me back home. I'll be so glad. My life's become a blessing. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini butuh
layani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan kembali pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya mari kasih sambutan yang meriah karena Pak Hari berulang tahun. Tanggal 21 kemarin. Oke. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan banyak kesehatan, hati yang berbahagia, damai sejahtera di tengah keluarga dan di dalam pergaulan dimanapun Anda berada. Oke. Sehingga ada banyak lagi ulang tahun ke depan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, mari baik semua kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas keterlibatan serta kepengaturan Allah sendiri di dalam perjalanan hidup umat. Tuhan, kami boleh mensyukuri karena Pak Hari berulang tahun tanggal 21 kemarin. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus boleh menjadi miliknya di dalam perjalanan di tengah keluarga Tuhan. Begitu juga apapun yang dikehendakinya, berikanlah kesehatan yang baik, hati yang berbahagia. Karena semua kehidupan ini bersumber hanya daripada Dikau sendiri. Berikanlah Tuhan, kiranya ketaatan ketekunan Tuhan senantiasa boleh menjadikan satu tolak ukur di dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu ya Yesus kepadanya secara khusus. Ya Tuhan, kami serahkan juga saudara-saudara kami di sini satu persatu, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Tuhan mau tolong, sehingga dengan demikian ya Tuhan kami boleh berdiri tegap dan di dalam jalan membaktikan diri kepadamu. Kepada saudara-saudara kami yang streaming Tuhan, berkati kesumberan nafkah mereka, berkati tubuh jiwa jasmani yang sehat dan baik. Sehingga kami boleh menjadikan hidup kami ini menjadi hidup yang berbakti. Roh Kudus tuntun kami semua umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran Kristus saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu.
Kalau 2 minggu dari sekarang Tuhan, renovasi di bagian depan ini akan dimulai. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan tuntunan di dalam kemurahan kuasa Roh Kudus. Cukupkanlah dana yang diperlukan Tuhan. Gerakanlah anak-anak-Mu untuk berbahu-membahu. Serta juga Tuhan, berikanlah smooth operations serta safe Tuhan di dalam melakukan pekerjaan ini untuk beautifications your sanctuary Lord. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, banyak lagi publik yang boleh mendapatkan berkat daripada perbaikan renovasi yang baru nanti. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan pimpinlah gereja-Mu Tuhan, boleh menjadi mercusuar pengabaran Injil, pemberita kasih atas firman-Mu saja. Dan kami boleh bersyukur atas Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau webpage yang ada tertera di bawah layar ini. Sambil persembahan dijalankan, Saudari Golda akan mengiringi dengan instrumentalnya. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji Tuhan, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini Engkau sudah mampukan kami untuk memberikan sedikit dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan biarlah apa yang sudah kami kumpulkan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kegiatan-kegiatan
perdamaian baik di jemaat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau terimalah persembahan kami ini hanya dengan nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah membawa doa ini. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam pujian pengutusan yang kita nyanyikan bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, 3, dan 4. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja berakhir, tetapi diingatkan ulang tugas pelayanan dan kesaksianmu baru saja akan dimulai. Saudara, berjalanlah dengan memuliakan Tuhan, hidup di dalam Kristus Yesus, kebenaran sejati itu. Sehingga dengan demikian saudara, engkau dapat memiliki satu hidup yang bahagia dan hidup yang berfaedah bagi kemuliaan Allah. Marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free.
Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara silakan duduk saat teduh, ikuti poslut dan ibadah selesai.